Ada satu ilusi yang paling mahal dalam hidup, yaitu merasa baik-baik saja. Padahal Anda sedang menunda kehancuran masa depan dengan cara yang sangat rapi. Dalam riset longitudinal tentang upaya perubahan diri, banyak orang kuat di minggu pertama, lalu meruntuh pelan-pelan. Dalam satu studi prospektif yang mengikuti para pembuat resolusi hingga 2 tahun, sekitar 77% bertahan 1 minggu. Tetapi yang masih konsisten sampai 2 tahun hanya tersisa 19%. Artinya yang gagal bukan minoritas, yang bertahan justru minoritas. Dan ketika kegagalan berulang terjadi, psikologi mengenal mekanisme yang lebih berbahaya dari sekedar kurang motivasi, yaitu learned helplessness, kondisi ketika seorang belajar menyerah karena merasa tidak punya kontrol, bahkan ketika jalan keluar sebenarnya ada. Kalau Anda ingin mengunci diri menjadi pria gagal, saya akan ajarkan caranya. Ini bukan tutorial sukses, inilah tutorial kehancuran yang sering dilakukan orang tanpa sadar. Pertama, saya akan menyampaikan gagal versus sukses. Kegagalan bukan sekedar tidak sampai target sama sekali. Kegagalan adalah pola yang berulang karena Anda memelihara kebiasaan yang sama dengan alasan atau reason dan dengan alasan lagi yang sama, lalu berharap hasilnya beda. Sukses sebaliknya biasanya lahir dari tujuan yang jelas, tindakan konsisten, dan kemampuan menyesuaikan strategi saat realitas tidak sesuai rencana. Oke, saya di sini di Inspiratage akan menyampaikan 8 cara paling efektif menjadi pria gagal. Catat baik-baik, kalau Anda ingin gagal secara sistematis, lakukan 8 hal ini. Pertama, kamu ingin jadi pria gagal dengan cara yang rapi. Mulailah dari pondasi yang paling aman. Buat tujuan yang kabur dan nyaman. Jangan spesifik, jangan terukur, jangan ada tenggat atau deadline. Cukup ucapkan kalimat yang terdengar dewasa seperti aku pengen lebih baik, aku pengen kaya, aku pengen bahagia. Di era ketika semua hal bisa dilacak, dari langkah kaki sampai performa kerja dan konten, kamu justru memilih hidup tanpa parameter. Akibat sederhananya, kamu tidak pernah benar-benar tahu apa yang kamu kejar, tetapi kamu sangat piawai menyebut kebingungan itu sebagai proses. Teruslah begitu, pasti kamu akan menemui kegagalan. Setelah itu, cara kedua adalah jadikan prokrastinasi sebagai identitas, bukan sekedar kebiasaan. Tunda saja hari ini, romantisasi besok. Biarkan otakmu terbiasa mendapat hadiah instan dari scroll, notifikasi, drama, dan obrolan receh. Lalu sebut itu sebagai istirahat, dan teruslah istirahatkan otakmu. Kamu akan terlihat sibuk tetapi tidak bergerak. Kamu akan merasa capek tetapi tidak maju. Kamu akan punya banyak alasan yang terdengar manusiawi, padahal yang terjadi cuma satu: kamu menukar masa depan dengan kenyamanan sesaat. Perbanyaklah alasan itu, maka kamu akan gagal. Kamu akan gagal dengan gaya. Nah, kalau kamu ingin gagal dengan gaya, berikut cara ketiga. Lakukan sabotase diri dengan elegan. Daftar kerja
dengan persiapan seadanya, supaya saat ditolak kamu bisa bilang, wajar, aku juga nggak serius. Mulai bisnis setengah hati, supaya saat gagal kamu bisa menyalahkan modal dan timing. Karena modal yang tidak cukup, juga timing yang belum tepat. Wajarlah aku gagal. Wajarkanlah semua kegagalan itu. Buat konten tanpa konsistensi, supaya saat sepi kamu bisa menunding algoritma. Ini cara paling aman menjaga ego tetap utuh. Kamu menciptakan penghambat duluan agar kegagalan nanti bisa dipakai sebagai bukti bahwa dunia tidak adil. Memang benar, dunia tidak adil untukmu. Nah, untuk cara keempat, peliharalah ketakutan gagal sampai kamu tidak pernah mulai. Teruslah takut, jangan berani. Tunggu sempurna, tunggu siap, tunggu kondisi ideal, tunggu alat terbaik, tunggu mood terbaik. Karena orang lain tumbuh lewat versi pertama yang jelek, kamu memilih jadi penonton yang perfeksionis. Kamu akan memoles rencana seperti memoles kaca, sampai akhirnya apa? Akhirnya yang kamu banggakan hanya niat yang tampak elegan, sementara hidupmu tetap diam di situ saja. Itulah cara yang lucu, tapi saya jamin akan membawa kegagalan dalam hidup Anda. Kelima, supaya kegagalan makin awet, pilihlah lingkungan yang meremehkan pertumbuhan. Berkumpullah dengan orang-orang yang mengolok disiplin, menertawakan proses, dan memulaikan sinisme. Di sana kebiasaan baik dianggap sok suci. Misal kamu mulai bergerak, kamu akan dianggap, wah, sok keren loh, wah, sok baik loh, wah, ini nih yang katanya mau bertumbuh. Upaya dianggap pencitraan, dan rencana besar dipatahkan dengan kalimat, yang penting jalani aja. Kamu akan belajar satu hal yang berbahaya. Berhenti berjuang itu tidak cerdas, padahal itu hanya putus asa yang diberi narasi. Untuk cara ketujuh, cara ini adalah untuk menaikkan level kegagalan. Jadilah orang yang kaku dan alergi evaluasi. Ketika rencana A tidak berhasil, jangan ubah metode, marah saja pada dunia. Dunia itu tidak adil, dunia itu jahat. Atau saat konten sepi, salahkan algoritma. Saat bisnis seret, salahkan pasar. Atau karir mandek, salahkan koneksi. Begitu buruknya koneksi di sini. Dengan begitu kamu tidak perlu menghadapi pertanyaan yang paling mengganggu. Jangan-jangan masalahnya bukan di luar, melainkan di strategi yang tidak pernah kamu bongkar ulang. Teruslah begitu, hiduplah tanpa evaluasi, hiduplah tanpa productivity. Yang terakhir, ini adalah cara ke-8 untuk memulai suatu kegagalan. Jadilah pria gagal. Terakhir ini adalah ulangi kegagalan tanpa refleksi sampai menyerah menjadi kebiasaan. Teruslah menyerah, jangan bangkit. Gagal, bangun pagi berkali-kali, lalu simpulkan kamu memang begitu. Gagal konsisten berkali-kali, lalu putuskan kamu tidak berbakat. Pelan-pelan, kegagalan bukan lagi peristiwa, ia jadi identitas. Teruslah cap dirimu sebagai orang yang gagal. Jadilah pria gagal. Dan ketika identitas sudah dibangun dari narasi menyerah, kamu akan mempertahankannya, karena menyerah terasa lebih ringan daripada mengakui bahwa sebenarnya kamu bisa berubah, tetapi memilih tidak. Teruslah begitu, maka kegagalan akan terus menjadi identitas utamamu. Oke, ini adalah contoh singkat. Saya akan membawakan nama Budi sebagai contoh saya. Kenalin, ini Budi. Budi punya ide besar, tetapi tujuan selalu kabur. Budi selalu menunda,
merasa nanti saja kalau sudah siap. Setiap kali gagal, Budi punya alasan yang terdengar logis. Budi juga takut dinilai. Ia memilih tidak memulai. Bulan berganti, tahun berjalan, dan Budi masih tetap di detik yang sama, tapi dengan cerita yang semakin pandai. Ini bukan sekedar cerita, ini pola perilaku yang berulang dalam literatur prokrastinasi, self-handicapping, dan helplessness. Teruslah menjadi seperti seekor Budi yang malang. Ia membanggakan proses yang tidak dijalaninya, memulai dengan ide-ide yang tidak terlaksana. Nah, untuk di sini, untuk akhir video, saya akan menjelaskan penjelasan psikologi singkat, tegas, dan ilmiah. Di sini, prokrastinasi sering dipicu oleh bias masa kini. Otak Anda menjual masa depan untuk kenyamanan instan. Jadi, otak Anda akan di situ-situ saja dengan rencana yang sangat banyak, tapi tidak pernah terlaksana. Self-handicapping adalah ego yang menyelamatkan muka dengan mengorbankan hasil. Learned helplessness terjadi saat kegagalan berulang mengajari Anda bahwa usaha tidak ada gunanya. Padahal masalahnya bukan tidak bisa, melainkan pola dan strategi yang tidak pernah diganti. Oke, untuk penutup di sini adalah kegagalan bukan kutukan. Kegagalan seringkali adalah desain yang Anda rakit sendiri lewat kebiasaan yang Anda ulang dengan sadar atau tidak sadar. Kalau Anda merasa beberapa poin yang setelah saya bahas tadi seperti sedang membaca hidup Anda, itu kabar baik, karena yang bisa dikendali atau bisa diubah. Ya tentu, 8 cara tadi akan menjadikan Anda sosok pria yang gagal. Jadi, tulis di kolom komentar dari 8 poin tadi, mana yang paling sering terjebak pada diri Anda. Atau kalau Anda ingin versi kebalikannya, cara menjadi pria yang bertumbuh, saya akan buatkan video lanjutan dengan strategi praktis yang tentunya sudah berbasis riset ilmiah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Teruslah gagal, jangan bertumbuh. Sampaikan ini kepada orang-orang bahwa Anda adalah sosok pria yang gagal. Terima kasih.